mana aja yang terdekat. Jumat malam, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah Pak, sudah berapa lama Pak tinggal di situ? Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya. Sebenarnya dari masih SD kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibuli. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP di lokasi ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP. Jumat malam, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mensterilkan gedung pasca ledakan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya juga telah memberi arahan kepada anggotanya di lokasi dan memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. Fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saksi mengatakan pelaku adalah seorang pelajar dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu, tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah Pak Ustadz. Dari ceramah langsung kan doa dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak persis bom. Benar si bapak bom. Bapak posisi bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang bapak alami Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari namanya udah tua, langsung ditubruk anak-anak pada panik, ditubruk. Pada berhamburan ya Pak? Bapak kebanting sama Polma nggak, ini sakit. Polma kan pembuat bau gede hidup, gede Polma kesini, udah sama kebanting masih sakit. Nah ini kan tadi bapak baru keluar jam berapa tadi Pak? Sini Pak. Keluar tadi. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih Pak? Karena harus sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lainnya Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga paling kucing yang makan ya. Belum diberesin ya Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih tuh pada itu. Ada yang bocor kepala, ada yang di pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang
Dia orang anak kelas berapa, Pak? 12 D. Kelas 12. Bapak kenal? Enggak. Nggak kenal. Pendengar Cuma sekali aja di wawancara. Pak jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya ini nggak bersih banget sih, cuma ya dengar temannya Jarang ngumpul gitu Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa Pak barangnya Pak? kenceng banget kayak apa nih? Nggak lihat barangnya nggak Pak? Barang itu Barang yang bentuknya meledak kelihatan barangnya, cuma pada langsung asap. langsung asap ya Pak ya? Oh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sudah menangkap terduga pelaku, sementara motifnya masih didalami. Terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Puluhan korban luka dalam ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dibawa ke beberapa rumah sakit. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah daerah. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. Puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Aduh, kasihan ya. Ledakan terjadi saat sedang digelar salat Jumat di masjid area sekolah. Para korban dibawa ke dua rumah sakit, salah satunya ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana sebanyak 39 siswa dirawat di UGD. Sejumlah keluarga korban pun telah berdatangan untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Sementara 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah korban jalani perawatan dan observasi, sementara satu orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan itu dengan kondisi perlu operasi operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sejumlah korban masih dalam perawatan, sementara korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan kasus ledakan di SMN 72 ke pihak kepolisian. Ia juga mengimbau sekolah untuk lebih menerapkan asas kehati-hatian siswa dalam penggunaan gadget. Sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Demikian. Bang, apakah sudah berdiskusi dengan guru atau pihak sekolah, Bang? Biar nanti kalau soal itu pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Tadi memang sudah ada beberapa guru, namun kami biar pihak yang berwenang yang akan kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang terjadi. Demikian. Kenapa? Kenapa? Itu luka
lukanya di mana? Kalau yang dioperasi itu karena luka-lukanya cukup parah, ada yang di rahang, ada yang di kepala, dan ada yang di muka. Itu dioperasi. Khusus buat sekolah-sekolah nggak sih Pak untuk mencegah kejadian seperti ini? Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya. Itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai hal-hal penyebabnya biar pihak yang berwenang nanti yang akan menjelaskan. Usia berapa sih Pak? Presiden mengetahui kasus ini tidak? Saya belum komunikasi. Pak, usia pelaku Pak kira-kira Pak? 17 tahun, 17, kira-kira 17 tahun. Nanti soal ini biar pihak. Pemirsa, lebih dari 50 orang menjadi korban luka imbas ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Belasan korban luka menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sebagian korban luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban yang luka berat menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. Belasan korban masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, kita bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews. Ada Naura Syafika di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Meisada di Rumah Sakit Yarsi. Selamat siang, kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat siang, Naura, ada berapa korban yang dirawat di sana? Ya, selamat siang. Untuk update terkini terkait dengan korban ledakan dari SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk saat ini kami sedang berada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan memang untuk total keseluruhan dari korban ledakan ini ada 61, di mana ini dibagi ke 3 rumah sakit yang berbeda, yaitu salah satunya di sini. Ini untuk di sini total dari korban ledakan ini ada 39. Dan dari 39 itu diantaranya ada 15 korban yang sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya dan menjalani rawat jalan. Kemudian untuk 14-nya maksud kami ini masih menjalani rawat inap karena masih ada penanganan medis yang harus dilakukan. Dan juga tadi kami baru saja mendapatkan informasi bahwa masih ada beberapa korban yang datang bersama dengan orang tuanya dikarenakan memang masih ada beberapa keluhan, seperti salah satunya adalah telinga berdenging dan juga keluhan lainnya. Dan jadi memang untuk data korban saat ini masih terus bertambah dan kami masih belum menerima informasi karena dari pihak dari kepolisian masih belum merilis secara resmi untuk update data korban saat ini. Dan kami pastinya akan terus mengupdate untuk data terbaru jika ada. Dan memang untuk keluarga korban ini diberikan salah satu layanan yang pastinya ini bermanfaat sekali, di mana untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta ini tersedia adanya posko layanan yang lokasinya dekat sekali yang berada di IGD, dan memang di situ dipenuhi dengan adanya seperti layanan informasi, kemudian juga pastinya untuk konsultasi lainnya, dan juga untuk data-data yang bisa didatangi oleh keluarga korban yang terdampak dari ledakan kemarin. Sementara itu. Baik, 39 orang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, dan berikutnya kita ke Meisada di Rumah Sakit Yarsi. Meisada, bagaimana kondisi terkini para korban yang dirawat di sana? Baik, Reza, terkini saya sedang berada di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat, di mana menurut informasi tadi saya dapatkan bahwa total ada 14 korban dari ledakan SMK Negeri 72 Kelapa Gading yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi ini. Dan di antara 14 korban itu, 1 di antaranya masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU, begitu, karena memang tadi dijelaskan bahwa kondisinya mengalami luka bakar sekitar 20% dan juga mengalami trauma di perut dan juga punggung, begitu, sehingga sampai saat ini masih dirawat di ruang ICU. Nah, untuk ke-13 korban lainnya yang masih menjalani rawat inap, ini rata-rata adalah masuk ke kategori kuning, yaitu mereka mengalami keluhan seperti telinga berdenging, dan juga nantinya pihak rumah sakit masih akan melakukan observasi hingga 3 hingga 4 hari ke depan untuk nantinya memastikan apakah
mereka akan diperbolehkan pulang atau seperti apa. Dan untuk satu lagi, ada korban yang sudah diperbolehkan pulang karena memang kondisinya yang sudah stabil. Dan Reza, siang ini juga informasinya bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga akan meninjau langsung para korban ledakan di Rumah Sakit Yarsi ini. Namun nanti Menteri Sosial akan terlebih dahulu untuk meninjau langsung para korban di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan dari tim medis Rumah Sakit Yarsi juga terus memberikan penanganan intensif untuk para korban yang dirawat. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Meisada melaporkan dari Rumah Sakit Yarsi, dan sebelumnya ada Naura Syafiqah melaporkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai olah TKP yang dilakukan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta, pagi ini gerbang sekolah tertutup rapat dalam upaya sterilisasi. Usai ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat kemarin, situasi sekolah sepi dan ditutup rapat dalam upaya sterilisasi. Rencananya, Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil olah TKP yang dilakukan tim forensik Mabes Polri, Densus 88, dan Jibom Gegana pada hari ini. Dalam mengatasi trauma, Polda Metro Jaya memberikan pendampingan psikolog kepada keluarga korban, para guru, dan akan mendirikan Trauma Healing Center di SMAN 72 Jakarta Utara. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi ledakan dan rumah terduga pelaku ledakan, kita bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews. Ada Dilabi Aulia di SMA Negeri 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Sofyan Firdaus di Cilincing, Jakarta Utara. Kita ke Dilabi terlebih dahulu. Selamat siang rekan-rekan. Dilabi, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada fakta terbaru yang diungkap polisi saat menggelar olah TKP? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, memang kalau dilihat di belakang saya untuk gerbang ini cukup tertutup rapat karena upaya dari sterilisasi, kemudian juga tidak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian maupun TNI ya. Ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin di mana ada sejumlah kepolisian bersenjata yang berjaga di depan gerbang ini ya. Karena kalau untuk hari ini Reza dan juga pemirsa, untuk proses dari olah TKP ini sudah selesai dilakukan dan rencananya dari pihak kepolisian, tepatnya Polda Metro Jaya, akan merilis hasil dari olah TKP pada hari ini. Tentu kita juga menunggu ya keterangan dari pihak kepolisian. Nah Reza, tadi juga kami kan sudah memantau ya dari pagi hingga siang hari ini, dan ada sejumlah pihak yang datang ke sekolah begitu. Tadi ada dari psikolog Polda Metro Jaya yang kemudian masuk ke dalam sekolah ya untuk menentukan sejumlah titik-titik yang nantinya akan rencananya pada hari Senin diadakan atau didirikan Trauma Healing Center. Kemudian juga tadi ada sejumlah siswa yang dipanggil masuk begitu ya oleh pihak kepolisian, sebenarnya memang untuk melakukan atau mencari terkait dengan pendalaman kasus. Selain itu, Reza, tadi juga ada sejumlah keluarga korban yang hadir, namun memang tidak bisa masuk karena dari pihak kepolisian hanya mengizinkan pihak yang berkepentingan saja yang bisa masuk ke dalam sekolah. Nah, dari ledakan bom yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ini memang terdapat puluhan korban yang terdapat luka-luka. Kemudian ada 2 orang yang dioperasi juga, dilarikan ke sejumlah rumah sakit mulai dari RS Yasri, RS Islam Cempaka Putih, dan memang masih dalam perawatan intensif walaupun ada sebagian memang sudah dipulangkan. Sementara untuk informasinya demikian, kembali ke Anda Reza. Baik, terima kasih Dilabi. Kemudian kita bergeser ke Sofyan Firdaus di rumah terduga pelaku di Cilincing, Jakarta Utara. Sofyan, seperti apa sosok dan keseharian terduga pelaku dan juga keluarga pelaku di mata tetangga dan juga lingkungan sekitar? Sofyan. Ya, Sofyan, bisa mendengar suara saya, Sofyan? Ya, Reza. Ya, silakan. Ya, Reza, dapat saya informasikan bahwa
saat ini saya berada di kediaman salah satu terduga pelaku peledakan yang terjadi di sekolah SMA 72 Jakarta. Jadi saat ini saya berada di Jalan Mahoni 1 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah polisi sejak semalam sudah melakukan penggeledahan terhadap rumah yang diketahui tempat tinggal adalah Fadel. Jadi kemarin itu polisi sudah membawa sejumlah barang-barang dari dalam rumah untuk dibawa oleh Puslapor Polri Jakarta, Mabes Polri Jakarta. Lingkungan sini sempat tidak boleh dilintasi oleh penghuni maupun kendaraan yang melintas karena sedang dalam penyelidikan. Namun saat ini garis polisi yang sempat melintang di rumah kediaman Fadel sudah dilepas dan boleh dimasuki oleh penghuni karena penghuni sini selain orang tuanya Fadel, ada juga beberapa penghuni yang karyawan yang tinggal di dalam rumah tersebut. Reza. Baik, Sofyan, barang bukti apa saja yang diamankan oleh polisi? Sejumlah barang bukti seperti semalam itu Puslapor Polri membawa sejumlah kardus dari dalam rumah keluar dan dimasukkan ke dalam mobil untuk diteliti lebih lanjut. Namun saya sempat melihat bahwa ada tulisan-tulisan serbuk yang dibawa dan sejumlah barang-barang dari dalam rumah keluar untuk dibawa ke Mabes Polri, Puslapor Mabes Polri Jakarta, seperti itu, Reja. Ya, terakhir, Sofyan, bagaimana sosok terduga pelaku di lingkungan sekitar? Terduga pelaku menurut Ketua RT di lingkungan sini bahwa sosoknya tertutup dan tidak pernah bergaul karena sebenarnya kediaman dari terduga pelaku tidak jauh dari lapangan basket anak-anak muda yang biasa nongkrong. Namun di lingkungan sekitar ini tidak ada yang mengenal terduga pelaku. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Sofyan Firdaus melaporkan dari rumah terduga pelaku dan sebelumnya ada Jilabi Aulia dari SMA 72 Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, korban ledakan SMA 72 Kelapa Gading masih menjalani perawatan. Salah satu dia di Rumah Sakit IRC Jakarta Pusat. Informasi terkini terdapat total 14 korban yang masih dirawat, 1 diantaranya masih berada di ruang ICU. 1 korban yang dirawat di ruang ICU mengalami kondisi luka cukup serius, termasuk luka bakar dan sudah menjalani operasi. Sementara 13 korban lainnya masih menjalani rawat inap dengan kondisi telinga berdengung akibat trauma ledakan yang terjadi. Untuk 13 korban telah dicek oleh dokter spesialis THT dan akan dilakukan observasi lanjutan jika memang diperlukan. Tim medis Rumah Sakit IRC terus memberikan penanganan intensif, menyiapkan fasilitas tambahan dan ruang perawatan darurat, antisipasi kemungkinan adanya korban tambahan yang dirujuk. Kondisinya sih alhamdulillah membaik karena dikabarkan adik saya itu kritis dari pasca operasi itu kritis dari jam 5 itu sampai jam 9 baru dikabarkan membaik sih, Kak. Iya. Jadi kepentingannya untuk ke sekolah ada apa? Oh, saya kepentingannya untuk ngambil barang dari korban, Kak. Soalnya ya khawatir juga takut hilang gitu, apa gimana gitu, Kak. Untuk Ade tadi operasi apa nih, Pak? Oh, dari operasi tangan sampai pencabutan material yang ada di dalam tubuh korban, Kak. Ini berarti di masjid atau di kantin? Di masjid. Waktu kejadian kondisinya seperti apa, Mas, sampai dibawa ke rumah sakit? Waktu kejadian sih katanya udah berdarah-darah, terus katanya itunya korban sampai lemes gitu, nggak sadarkan diri, matanya juga lebam gitu ya karena ada luka bakar juga setengah wajah gitu. Posisi adiknya, Mas, ketika ledakan berlangsung apakah di
masjid juga sedang ingin sholat Jumat atau bagaimana? Iya, karena kan menurut saya tanya dari korban yang udah sadar, itu adiknya temen saya gitu, temennya adik saya maksudnya, itu dia lagi mau sholat, terus tiba-tiba ada ledakan gitu. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan reaksi Presiden Prabowo Subianto terkait insiden ledakan di SMA 72 Kelapa Gading yang melukai puluhan orang. Menurutnya Prabowo meminta agar penanganan korban ledakan dijadikan prioritas. Pertama, ini merupakan keprihatinan kita ya, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, ya, penanganan korban. Nah, kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita. Ya, jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik untuk. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan senjata api yang ditemukan dalam insiden ledakan di SMA 72 Jakarta adalah mainan. Polisi juga masih mendalami makna tulisan yang tertera pada senjata api mainan tersebut. Awas, jangan didudukin, jangan didudukin, jangan didudukin. BK Bu terdekat Bu, BK. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta membuat lebih dari 50 orang terluka, termasuk para siswa. Jangan didudukin, jangan didudukin, jangan. Dalam insiden ini ditemukan senjata api yang diduga merupakan senjata mainan. Selain itu, terdapat tulisan pada senjata yang kini masih didalami polisi. Sementara itu, terduga pelaku ledakan merupakan pihak yang berasal dari lingkungan sekolah. Kini polisi masih mendalami identitas dan motif pelaku. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Woi, di Mosel kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gede ledakan tadi bunyinya gede banget, itu tuh. Sebelumnya ledakan menggelegar di SMA Negeri 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Itu tuh, astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Menurut saksi, ledakan terjadi di beberapa titik di area masjid sekolah saat siswa dan guru hendak menunaikan sholat Jumat. Akibatnya, lebih dari 50 orang terluka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengamat intelijen Ridwan Habib menyatakan pelaku peledakan tak terkait terorisme. Pelaku beraksi mandiri dan diduga belajar membuat peledak dari media sosial. Memang ini menunjukkan pengawasan di media sosial, terutama website, kemudian internet, kemudian platform-platform media sosial, itu harus lebih diperketat lagi
karena informasinya adalah pelaku ini adalah melakukan rakitan mandiri ya. Jadi dia bukan dan tidak tergabung seperti kelompok-kelompok teror di masa lalu, di sebelum-sebelumnya. Jadi dia bukan bagian dari jaringan terorisme di Indonesia. Ini adalah anak muda yang melakukan perakitan mandiri, dan ini dia belajar pasti dari media-media sosial, dari channel-channel di Telegram, dan ini saya kira jadi perhatian bersama kita, terutama di ranah medsos dan pengawasan keluarga, termasuk juga pengawasan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, apa saja materi-materi yang ditonton, apa saja media-media yang dipelajari, ini yang saya kira juga harus jadi hikmahnya di situ, Diandra. Baik. Ini kan dia melakukan rakitan mandiri, bukan bagian dari jaringan teror. Menurut Pak Ridwan sendiri, dia ini mendapatkan barang-barang atau bahan-bahan untuk merakit itu dari mana, Pak? Tentu saja sangat spekulatif kalau saya memberikan gambarannya sekarang. Tetapi memang bahan-bahan seperti itu bisa diperoleh dari ramuan-ramuan yang dijual bebas. Misalnya dari pupuk urea, kemudian beberapa bahan kimia tertentu itu bisa dalam formula yang tepat bisa diramu dan dibuat menjadi bom. Dan ini yang kita sesalkan ya, karena materi-materi seperti itu di website-website, terutama di dark web, itu ada materi-materi seperti itu yang saya kira juga ini menjadi PR, terutama patroli di media sosial, teman-teman BIN, BSSN, terutama di bagian cyber, saya kira. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SMAN 72 Jakarta hingga berujung pada aksi kekerasan. Meski masih dalam penyelidikan kepolisian, anak korban perundungan berpotensi melakukan tindakan nekat. Kepolisian saat ini masih menyelidiki pelaku dan motif ledakan di SMAN 72 Jakarta. Terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pun menyoroti adanya dugaan perundungan. KPAI menilai anak korban perundungan memungkinkan dapat melakukan hal di luar dugaan. Namun begitu, KPAI belum bisa memastikan apakah benar pelaku peledakan merupakan korban perundungan atau bukan, karena harus investigasi mendalam. Anak korban bully itu kan mengalami dampak psikologis ya. Dia mau melawan kepada yang melakukan bully, tapi mungkin dia dalam kondisi yang nggak mampu, dalam artian mungkin yang bully banyak, dia sendiri, sehingga mungkin dia merencanakan melakukan sesuatu untuk membalas dalam tanda petik gitu ya, karena dia merasa jengkel dengan situasi bully yang sering dia terima dengan cara seperti ini, itu sangat mungkin. Tetapi ini dugaan kemungkinan ya, maksudnya itu kepastiannya tentu butuh adanya misalnya kayak saya harus ke sekolah dulu memastikan kepada teman-teman sekelasnya atau guru-gurunya apakah betul termasuk gitu kan, bagaimana perilaku sebenarnya ketika di sekolah. KPAI juga menyoroti peristiwa ledakan yang mirip dengan tindakan teror dan mengimbau para orang tua mengawasi ekstra aktivitas anak, baik kehidupan nyata maupun media sosial, untuk terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto menilai ledakan di SMAN 72 Jakarta diduga mirip dengan sejumlah kasus korban perundungan di luar negeri. Untuk itu orang tua, guru dan siswa harus peka terhadap perubahan perilaku seseorang di sekolah. Apakah ada dampak bullying pada pelajar yang bisa melakukan hal-hal di luar nalar seperti ini? Pada beberapa kasus, terutama di luar negeri, itu bisa saja terjadi perundungan menimbulkan adanya kondisi-kondisi psikologis tertentu yang menimbulkan dendam sehingga akhirnya memicu untuk perilaku kekerasan. Tetapi tentu saja, sebagaimana kita sudah dengarkan dari tadi, kita tentu harus menunggu sampai hasil penyelidikan selesai, begitu ya, terutama untuk mengetahui sumber ledakan, lalu kemudian juga adanya indikasi-indikasi perilaku yang mendahului
orang-orang yang diduga sebagai pelaku ini, lalu kemudian adanya senjata mainan tersebut, motifnya apa, lalu bagaimana psikodinamika kekerasan itu muncul dari yang diduga adanya perundungan sampai akhirnya bisa menjadi sebuah perilaku yang seperti ini. Baik, Mbak Cassandra, artinya akibat perundungan ini bisa berkembang kepada kemarahan ekstrim yang luar biasa dan menyebabkan adanya keinginan untuk melukai diri sendiri dan juga orang lain, begitu? Betul, karena dendam. Tetapi kan kembali lagi bahwa ini ada banyak di luar negeri. Nah, di Indonesia ini belum pernah saya rasa pada skala yang seperti ini. Karena sekali lagi tentu saja harus menunggu hasil penyelidikan untuk bisa mengetahui bagaimana psikodinamika kekerasan itu terjadi pada tersangka pelaku kita ini. Apakah juga ada orang lain yang membantu? Apakah kembali lagi penyebab dari ledakan tersebut, apalagi bisa melukai sampai 54 orang, tentu kita juga harus mengetahui bahan-bahan peledak yang digunakan. Sebetulnya siapa yang paling bisa mendeteksi tanda-tanda bahwa seseorang itu bisa memiliki tekanan karena dibullying? Apakah teman sebaya, guru BK, atau justru orang tua? Semua pihak tentu bertanggung jawab untuk bisa melakukan deteksi tersebut, baik teman-teman, guru-guru, orang tua, atau siapapun, mungkin penjaga sekolah sekalipun. Ketika kita sudah mengetahui adanya perubahan perilaku pada seseorang, ketika seseorang bisa berpotensi untuk ditempatkan menjadi korban, lalu kemudian ada orang lain yang bisa melakukan hal tersebut, tentu harus cepat dideteksi dan segera ada tindakan. Woi, di bawah sana kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Tri Royadi, Damai Hadirubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster 2 yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuba alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan ia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah
sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil. 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Tri Rohyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik ijazah Joko Widodo tak kunjung usai. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi melaporkan dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama kuasa hukumnya menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Bonatua untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi. Ia mengungkap berdasarkan penelitiannya, dokumen ijazah Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai Gubernur Jakarta dan Presiden Republik Indonesia tidak pernah diautentifikasi. Penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis. Jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mau arah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain, Pak Mem Taufik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Bonatua berharap pihak kepolisian memanggil ahli forensik dokumen dalam meneliti ijazah fotokopi Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fatima, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Drama panjang ijazah Jokowi berawal dari media sosial ke laboratorium hingga Roy Suryo CS menjadi tersangka.
Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Bermula dari tudingan di media sosial, isu keaslian ijazah Jokowi pertama kali mencuat di ruang publik sejak 2022. Namun kembali menguat pada awal 2025 setelah sejumlah pihak menuding ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak sah. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor setelah kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Hari Lubis. Dalam prosesnya, Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025. Penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti laboratorium forensik. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan atas laporan yang dibuat Jokowi. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan ahli, serta menyita dokumen ijazah asli Jokowi dari SMA dan Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan uji keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli. Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Siang bersama saya, Sabrina Sila. Pemirsa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada pagi tadi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lainnya yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK langsung digiring ke ruang pemeriksaan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinas Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur, dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan tantangan yang harus dihadapi di tengah banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya yakni jaksa harus pintar dan berintegritas. Berikut cuplikan wawancara khusus rekan kami, Reni Arumsari dengan Jaksa Agung. Ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus terutama penegak hukum mungkin yang masih muda begitu Pak dalam menangani kasus korupsi yang katakanlah begitu banyak tantangannya dan butuh keberanian ekstra gitu Pak? Iya, memang korupsi sekarang udah semakin canggih. Jadi memang memerlukan satu ilmu yang benar-benar dapat mengungkapnya ini yang kadang-kadang kita harus kan membentuk perkara. Jadi memang banyak harus didalami, banyak harus dipelajari, dan banyak juga aturan-aturan yang harus kita kuasai gitu. Terakhir nih Pak, apa yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum? Integritas. Integritas yang pertama. Selalu saya katakan dengan teman saya, butuh jaksa pinter, tapi harus berintegritas. Kalau hanya pinter aja, tidak punya integritas, silahkan tinggalkan institusi. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asyidik ditunjuk menjadi ketua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Asyidik, ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, anggota lainnya yang dilantik yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, Ahmad Doviri, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri periode 2019 hingga 2021 Idam Aziz, dan Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti. Usai melakukan prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan kepada jajaran Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Camar Haenda Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menengok peserta magang nasional. Keduanya berbincang bersama puluhan peserta magang di sebuah pabrik. Seskap dan Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemenaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hadisti Arifah dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Konser lintas generasi digelar di pusat kota Jakarta. Menghadirkan band legendaris, konser ini mengusung konsep pertunjukan musik santai di ruang terbuka tengah kota. Pengunjung antusias bernyanyi bersama melepas penat setelah sepekan bekerja. Terlebih, banyak warga yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh band legendaris Padi Reborn. Ada juga penampilan solois Hanindia yang membuka konser FWD Music Zone. Dengan suara merdunya menghipnotis masyarakat yang menonton. Dengan adanya konser FWD Music Zone, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk celebrate living. Melalui tagline Celebrate Living, kami ingin mengajak semua masyarakat untuk merayakan hidup dengan mewujudkan apa yang disukai, apa yang diharapkan, dan apa yang dicita-citakan, karena FWD ada untuk memproteksi mereka. Melalui FWD Music Zone ini, masyarakat semakin mengenal FWD Insurance sebagai perusahaan asuransi jiwa yang fokus pada nasabah dengan mengandalkan teknologi, baik itu melalui aktivitas kami dalam memproteksi, juga melalui acara-acara musik, sehingga kedepannya kami bisa lebih menjangkau banyak masyarakat lagi. Selain nonton konser gratis di Anjungan Sarina Tamrin, konser ini juga jadi momentum spesial penikmat musik Indonesia, menyatukan generasi lama dan baru, melepas lelah setelah sepekan penuh sibuk dengan rutinitas pekerjaan. Dari Jakarta, Ismalia Novandiwi Kusuma, iNews melaporkan.